Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Saskia Dewi Amanda bersama rekan teman saya Andian Lestari akan mempresentasikan analisis laporan keuangan internasional. Kegunaan analisis laporan keuangan internasional yaitu 1. Untuk melakukan analisis potensi dan kekuatan keuangan investasi asing langsung atau investasi portofolio asing. Yang kedua, karena adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam penerbitan dan perdagangan modal internasional yang disebabkan oleh privatisasi, pertumbuhan ekonomi, pengenduran kontrol modal, dan kemajuan dalam teknologi informasi yang terus-menerus menjadi. Dan yang terakhir, bisnis menjadi semakin global. Laporan keuangan menjadi jauh lebih penting karena menjadi dasar untuk analisis persaingan, keputusan kredit, negosiasi usaha, dan kontrol usaha perusahaan. Peluang dan tantangan dalam analisis lintas batas. Sejumlah negara memiliki perbedaan yang sangat besar dalam praktik akuntansi, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup resiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Perbedaan ini berarti alat-alat analisis yang sangat efektif di satu wilayah menjadi kurang efektif di wilayah lain dan membuat para analis menghadapi tantangan besar untuk memperoleh informasi yang kredibel. Banyak termaksud negara Cina, Korea, Republik Ceko, dan Rusia berupaya keras untuk memperbaiki ketersediaan dan kualitas informasi mengenai perusahaan publik. Demikian pula akses terhadap informasi yang tersedia, bebas, dan cukup relevan untuk analisis keuangan telah meningkat secara dramatis dengan penyebar luasan informasi perusahaan melalui internet. Hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun dan pandangan analis secara umum masih positif. Globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi informasi, dan kompetensi antar pemerintah nasional, bursa efek, dan perusahaan-perusahaan untuk menarik investor, dan kegiatan perdagangan yang meningkat masih terus berlanjut. Secara bersama-sama, kekuatan ini memberi insentif bagi perusahaan untuk memperbaiki praktik pelaporan keuangan eksternal mereka. Adapun tantangan dalam melakukan analis akuntansi internasional. 1. Yaitu perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran kualitas, pengungkapan, dan kualitas audit. Karakteristik nasional menyebabkan perbedaan yang mencakup praktik yang diwajibkan dan diterima secara umum, pengawasan dan penegakan aturan, dan ruang lingkup direksi manajemen atas pelaporan keuangan. Yang kedua, kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk analisis akuntansi. Dan yang terakhir, perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran akuntansi, pengungkapan, dan audit sangat dramatis. Karakteristik nasional yang menyebabkan perbedaan ini mencakup praktik yang sangat diwajibkan dan diterima secara umum, pengawasan dan penegakan aturan, dan ruang lingkup direksi manajemen atas pelaporan keuangan. Lalu, kerangka dasar analisis usaha. Menurut Palepi, Bernard, dan Haley membuat suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk analisis dan penilaian usaha dengan menggunakan laporan keuangan. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis, yaitu 1. Analisis strategi usaha internasional. Yang kedua, analisis akuntansi. Yang ketiga, analisis keuangan internasional. Dan yang terakhir, analisis prospektif. Kerangka analisis usaha ini dapat diterapkan dalam banyak situasi keputusan, termasuk analisis surat berharga, analisis kredit, analisis merger, dan akuisisi. Di sini saya akan melanjutkan analis strategi usaha internasional.
Analis strategi usaha merupakan langkah penting pertama dalam analis laporan keuangan dengan mengidentifikasi faktor pendorong laba dan risiko usaha utama. Analis strategis usaha membantu para analis untuk membuat peramalan yang lebih realistis. Ketersediaan informasi. Analis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di beberapa negara karena kurang adanya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Yang kedua, rekomendasi untuk melakukan analis. Keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional menjadi sulit dilakukan. Kedua, analis akuntansi. Tujuan analis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analis perlu mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi suatu perusahaan. Yang ketiga, analis keuangan internasional. Tujuan analis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Dapat dua alat untuk melakukan analis keuangan, yaitu analis rasio dan analis arus kas. Yang pertama, analis rasio dibagikan menjadi tiga. Analis rasio menggunakan perbandingan rasio antar perusahaan dalam industri yang sama. Yang kedua, dalam analis rasio internasional, perbedaan prinsip akuntansi antar negara menyebabkan keberagaman laporan keuangan antar negara dan perbedaan budaya dan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan antar negara dalam perhitungan rasio profitabilitas, solvabilitas, dan yang lainnya merupakan hasil dari faktor akuntansi dan non-akuntansi. Yang kedua, analis arus kas dibagi menjadi dua. Analis arus kas berfokus pada laporan arus kas. Yang kedua, pengukuran arus kas sangat berguna dalam analis internasional. 4. Analis prospektif internasional. Analis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analis laporan keuangan. Analis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Langkah-langkah analis prospektif menggunakan dua langkah, yaitu yang pertama, perhitungan perkiraan. Dalam perhitungan perkiraan, para analis membuat perkiraan yang jelas mengenai prospek sebuah perusahaan. Yang kedua, valuasi. Dalam valuasi, analis mengubah perkiraan kuantitatif menjadi perkiraan nilai sebuah perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok 9. Terima kasih.